Seorang Muslim yang ingin selalu mengingat kematian, hendaknya memperbanyak ziarah kubur. Manusia seringkali lupa dan sibuk dengan urusan duniawi, sehingga perlu keluar dari suasana yang penuh dengan hiburan, syahwat, dan kesibukan untuk pergi ke pemakaman. Di sana, ia dapat merenung tentang keadaan orang-orang yang telah meninggal. Pemakaman adalah tempat yang menampung semua kalangan, penguasa dan rakyat, bangsawan dan rakyat jelata, kaya dan miskin, ulama dan orang awam, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Setiap orang yang terbaring di sana pernah memiliki kehidupan tersendiri. Pemakaman adalah penasihat terbaik yang bisu. Ketika berdiri di atas kuburan, seseorang akan bertanya-tanya tentang keadaan orang yang dikubur di sana. Apakah dalam kebahagiaan atau siksaan? Jika kepada orang yang telah keluar dari kuburnya ditanya apa yang diinginkannya, ia tidak menginginkan apapun selain kembali ke dunia untuk berzikir kepada Allah dan salat kepadanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata ketika melewati sebuah kuburan, 2 rakaat salat lebih dicintai oleh penghuni kubur ini daripada seluruh dunia kalian. Ketika duduk di pemakaman dan merenung, seseorang hendaknya bertanya pada dirinya, hari ini aku berada di atas permukaan bumi, namun esok akan berada di dalam perut bumi. Hari ini aku masih bisa beramal, salat, qiyamul lail, berzikir, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada fakir miskin. Namun esok ketika dikuburkan, amalku akan terputus, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Seseorang hendaknya menghisap dirinya dan membayangkan seandainya ia kini berada di dalam kubur tersebut. Ia akan menyesal dan menyesali waktu yang terbuang dalam hal-hal yang tidak berguna. Ia akan berharap seandainya dahulu beramal dalam ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam amal saleh. Allah berfirman dalam surah At-Takasur, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Maksud sampai kamu masuk ke dalam kubur adalah ketika dikuburkan di dalam kubur, bukan ziarah di dunia. Manusia mungkin saja mengunjungi pemakaman lalu keluar dan kembali kepada kesia-siaannya. Namun ketika dikubur dalam kuburnya, barulah hakikat tersingkap, tapi sudah terlambat. Allah menyebut kehidupan barzakh sebagai ziarah, karena setelahnya ada kehidupan yang kekal di akhirat. Kehidupan barzakh bagaikan ziarah yang akan segera berakhir, keluar dari kubur dan menjalani kehidupan yang kekal. Allah kemudian berfirman, "Jangan kalian akan mengetahui bahwa bermegah-megahan di dunia tidak akan bermanfaat. Jangan, seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Seandainya kalian benar-benar yakin bahwa dunia fana dan akhirat kekal, niscaya kalian tidak akan terlena dengan bermegah-megahan." Ziarah kubur disunahkan bagi kaum pria untuk memperbanyaknya. Adapun wanita, menurut jumhur ulama, boleh mengunjungi pemakaman, namun tidak dianjurkan untuk sering-sering karena kelembutan hatinya yang mungkin membuatnya berteriak atau meratap atas mayat dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang suatu hari pulang dari pemakaman. Ibnu Abi Mulaikah bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau datang?" Ia menjawab, "Dari kubur Abdurrahman bin Abi Bakar." Ia bertanya lagi, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur?" Aisyah menjawab, "Ya, kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya." Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah.
HR Muslim. Larangan di awal Islam disebabkan karena orang-orang baru saja keluar dari jahiliyah. Salah satu penyebab syirik adalah mengagungkan kubur dan orang mati. Inilah syirik pertama yang terjadi di muka bumi pada masa kaum Nuh. Dengan penyembahan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, nama-nama orang saleh yang kemudian dibuat patung dan disembah setelah generasi yang mengetahui hakikatnya meninggal. Berlebihan terhadap orang saleh adalah salah satu sebab terbesar syirik. Sebagaimana yang masih terjadi hingga kini di sebagian negeri Muslim yang mendatangi kubur para wali dan orang saleh untuk meminta pertolongan dengan seruan, "Ya wali fulan, tolong kami, dekatkan kami kepada Allah, berikanlah rezeki, sembuhkanlah kami," dan semacamnya. Padahal Allah berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyembah selain Allah seorang pun." Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika giliran malamnya keluar pada akhir malam menuju Baqi. Beliau mengucapkan, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad." Assalamualaikum, wahai penghuni negeri kaum mukminin. Kalian telah mendapat apa yang dijanjikan esok yang ditangguhkan. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi' Gharqad. HR Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka ketika keluar ke pemakaman untuk mengucapkan, "Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah." Assalamualaikum wahai penghuni negeri dari kaum mukminin dan muslimin. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Salam kepada penghuni kubur adalah doa agar mereka diselamatkan dari dosa dan azab. Ucapan wa inna insyaallah bikum lahiqun menjadi pengingat bahwa kita semua akan menyusul mereka, dan menyebut insya Allah dalam hal yang pasti tetap dibolehkan karena segala terjadi atas kehendaknya. Nabi bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, kematian. Zikir kematian membuat hati lebih siap menghadapi akhirat, memendekkan angan-angan dunia, dan meringankan sakratul maut. Orang yang terbiasa mengingat kematian tidak akan takut saat ia datang karena telah mempersiapkan diri." Shalawat kepada Nabi adalah sumber ketenangan. Dalam hadits, saat Ubay bin Ka'ab menjadikan seluruh doanya sebagai shalawat, Nabi bersabda bahwa kekhawatirannya akan dicukupkan dan dosanya diampuni. Shalawat membawa keberkahan, menghapus kesedihan, dan mendatangkan pahala besar. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dengan bersalawat, kita memohon kepada Allah agar memuliakan Nabi di alam tertinggi. Ini juga menjadi bentuk cinta kepada beliau yang telah menunjukkan kita jalan menuju Allah. Ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga mencakup doa untuk umat Islam yang mengikuti ajaran beliau agar tetap diberkahi. Akhirnya, Imam An-Nawawi menutup dengan pengingat bahwa Nabi pun mengingatkan tentang kematian di tengah malam saat yang sunyi. Semoga Allah membangunkan hati kita, memudahkan sakratul maut, dan menjadikan kita rindu bertemunya. Semoga ampunannya tercurah kepada kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin.